Apa itu kecemasan? Dan menghadapi kecemasan. Jejak kecemasan di dalam diri. Dalam perjalanan hidup, ada satu pengalaman batin yang hampir dimiliki semua manusia. Kecemasan. Ia muncul diam-diam, menunggu di balik pikiran, lalu menampakkan diri pada saat-saat yang tidak selalu dapat dipahami. Sering muncul pertanyaan dalam hati. Apa sebenarnya kecemasan itu? Mengapa ia muncul bahkan ketika tidak ada bahaya yang nyata? Kecemasan adalah sinyal alami dalam diri manusia. Sebuah reaksi yang muncul ketika pikiran mempersepsikan adanya ancaman, baik nyata maupun hanya dibayangkan. Ia bukan sekadar rasa gelisah, tetapi rangkaian respons dalam tubuh dan pikiran yang muncul karena kita merasa sesuatu yang penting sedang terancam. Kecemasan dapat dilihat sebagai ketegangan halus dalam batin, yang hadir ketika pikiran membayangkan kemungkinan kehilangan, ancaman terhadap sesuatu yang dianggap penting, atau ketidakpastian yang tidak bisa dikendalikan. Ia bukan bahaya nyata, melainkan bayangan mental yang terasa seolah-olah sedang terjadi. Contoh kecil terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang menjadi gelisah saat menunggu pesan balasan karena takut hubungan terganggu. Seseorang merasa panik menjelang akhir bulan karena membayangkan tagihan. Seseorang enggan bertemu orang tertentu karena pengalaman lama yang menyakitkan. Tidak ada bahaya langsung, namun pikiran bergerak mendahului kenyataan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini membawa langkah masuk ke wilayah batin yang lebih dalam. Wilayah tempat ingatan, persepsi, harapan, dan berbagai ketakutan kecil bertemu dan membentuk gambaran tentang dunia. Kecemasan tidak hanya berupa perasaan tidak nyaman. Ia adalah cermin yang memantulkan apa yang digenggam erat, apa yang ditakuti hilang, dan bagaimana memandang diri dalam kehidupan yang terus berubah. Seringkali kecemasan muncul terhadap sesuatu yang belum terjadi, atau bahkan terhadap hal yang tidak pernah benar-benar dialami. Namun jika ditelusuri, kecemasan hampir selalu terhubung dengan hal yang sudah dikenal. Relasi, pekerjaan, reputasi, keamanan, atau segala sesuatu yang dianggap penting bagi keberlangsungan hidup psikologis. Ia menjadi semacam jendela untuk melihat struktur batin dengan lebih jernih. Lewat jendela inilah dapat terlihat bagaimana pikiran bekerja, apa yang dikejar, apa yang dihindari, dan apa yang diam-diam ditakuti akan hilang. Dalam pencarian makna hidup, memahami kecemasan bukan hanya soal menenangkan diri. Ini adalah perjalanan untuk melihat diri sebagaimana adanya, tanpa bersembunyi di balik penjelasan, keyakinan, atau pelarian. Kebebasan dari kecemasan bukan muncul dari pertarungan melawannya, tetapi dari keberanian untuk mengamatinya dengan jernih. Menghadapi kecemasan, langkah-langkah yang dapat ditempuh. Setiap orang tahu betapa menyakitkannya ketika pikiran dilanda kecemasan. Ketika muncul bayangan akan hal-hal yang mungkin terjadi, atau ketika pikiran mulai membangun skenario yang belum tentu nyata. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana menghadapi keadaan batin seperti ini? Ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan. Namun seringkali ketika kecemasan datang, pikiran justru panik, tergesa-gesa, dan tindakan yang muncul menjadi tidak tepat. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu menghadapi keadaan batin tersebut. 1. Melakukan segala sesuatu dengan perlahan. Meskipun sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, kecemasan sering membuat pikiran tergesa-gesa. Karena itu, kerjakan setiap tindakan dengan perlahan. Dalam banyak tradisi latihan batin, ketika kecemasan muncul, tubuh perlu dilambatkan. Tubuh yang bergerak perlahan membantu pikiran menjadi lebih stabil. Ada hubungan langsung antara keduanya. Pikiran yang tenang membuat tubuh mereda.
tubuh yang melambat membuat pikiran ikut tenang. Kerjakan tindakan dengan ritme pelan dan penuh perhatian. 2. Mengerjakan satu hal pada satu waktu. Setelah kondisi batin disadari, langkah berikutnya adalah menata tindakan. Salah satu cara paling efektif menghadapi kecemasan adalah fokus pada satu hal pada satu waktu. Ketika banyak hal menumpuk, pikiran menjadi kacau. Semuanya muncul sekaligus. Dan seringkali muncul dorongan untuk menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Yang diperlukan adalah memilih satu tindakan kecil dan mengerjakannya terlebih dahulu. Untuk membantu pikiran menjadi lebih tertata, lakukan langkah sederhana. Duduk di tempat yang tenang. Siapkan kertas. Tuliskan semua hal yang menimbulkan ketakutan. Tulis situasi hidup yang sedang dihadapi. Pisahkan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Dengan cara ini, batas menjadi jelas. Mana yang perlu dikerjakan, mana yang harus dilepas. Setelah itu, ambillah satu tindakan kecil dan lakukan. Analogi yang membantu. Bayangkan kamu memegang teko dan mencoba menuangkan air ke banyak gelas sekaligus. Air akan tumpah kemana-mana, dan tidak ada satupun gelas yang terisi dengan benar. Namun jika kamu mengisi satu gelas terlebih dahulu, kemudian gelas berikutnya, semuanya dapat terisi penuh tanpa kekacauan. Begitulah cara kita bekerja dengan pikiran yang cemas. Satu langkah, satu tindakan, satu waktu. 3. Menyadari keadaan mental. Pertama adalah mengenali apa yang sedang berlangsung di dalam pikiran. Ketika muncul rasa takut atau gelisah, tugas awal adalah melihat keadaan itu apa adanya, tanpa menolak dan tanpa berpura-pura tidak terjadi. Banyak orang mencoba menekan kecemasan. Ada yang mengalihkan perhatian, ada yang berusaha terlihat tenang, ada yang mengabaikannya. Namun semakin ditolak, semakin dalam ia tertanam. Karena itu, langkah awal adalah pengakuan sederhana di dalam diri. Saat ini, pikiran sedang cemas. Ada sesuatu yang menimbulkan ketakutan. Penerimaan membuat tekanan berkurang dan membuka ruang bagi kejernihan. 4. Menyelesaikan apa yang telah dimulai. Kecemasan sering bertambah karena adanya tugas-tugas yang tertunda. Apa yang tidak diselesaikan menjadi beban yang terus mengisi pikiran. Karena itu, selesaikan apa yang telah dipilih sebagai langkah awal. Kerjakan perlahan, penuh kesadaran, dan rampungkan sampai tuntas. Baru setelah itu melangkah ke tugas berikutnya. Dengan ritme seperti ini, pikiran menjadi lebih jernih, keputusan lebih bijaksana, dan kecemasan mereda sedikit demi sedikit. Langkah-langkah sederhana ini dapat menjadi bagian dari hidup sehari-hari untuk meredakan tekanan batin akibat kecemasan. Dan kapanpun kecemasan muncul, kembali pada metode sederhana ini dapat membantu memulihkan kejernihan.